Saya melihat Mas ya, mood publik ini sedang buruk. Ada trauma berat di masa lalu soal potensi kembalinya dwi fungsi ABRI dalam RUU TNI ini. Yang kedua adalah kecurigaan terkait proses pembahasan RUU ini. Ada kesan seolah-olah prosedurnya ini tidak berjalan secara transparan. Dwi fungsi ABRI di sini, cikal bakal ya, ini mengadopsi semacam jalan tengah lah antara sipil dan militer dalam merumuskan kebijakan negara. Pada akhirnya Pak Soekarno mengeluarkan dekret yang isinya itu melegitimasi ABRI sebagai kekuatan pertahanan sekaligus sebagai kekuatan sosial politik. Sebetulnya revisi itu adalah keniscayaan karena tantangan dan situasi problem yang sedang dihadapi juga berubah. Karena ranah cyber misalnya, bahwa sekarang secara faktual perang kan memang ada di sana sekarang ya. Dari kurang lebih 7 pasal yang diubah dalam revisi Undang-Undang TNI, hanya 4 pasal kan yang secara substansial itu mengundang kontroversi, yaitu pasal 3 mengenai kedudukan TNI, pasal 7 mengenai tugas pokok TNI, kemudian pasal 47 mengenai TNI di jabatan sipil, dan pasal 53 mengenai batas usia pensiun prajurit TNI. Kalau kita bicara tentang hubungan sipil militer, itu kalau kita pakai teori demokrasi, maka yang harus berlaku adalah civilian supremacy. Bahwa sipil apapun bentuknya harus menguasai semua sektor persendian negara, menguasai semua sektor persendian politik. Sipil yang tidak begitu memadai dalam pengelolaan sebuah negara menjadi potensi kuat militer untuk kembali terlibat dalam dunia politik, sosial, dan ekonomi. Secara pribadi, gue gak ada masalah sama TNI. Gue malah pengen TNI ini bisa profesional. Fungsinya apa, udah disitu aja setia. Karena secara doktrin dan tradisi, mereka beda sama kita, Mas. Setuju. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, kita berjumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali, ayo kita ngulik politik. Akhirnya kita bisa kembali lagi. Dalam beberapa pekan terakhir, ini situasi kancah perpolitikan kita betul-betul banyak isu-isu yang sedang menggumuli. Berbagai macam peristiwa telah kita saksikan bersama, mulai dari korupsi yang nilainya fantastis 1.000 triliun yang ada di Pertamina, kemudian isu tentang pertikaian antara Pak Jokowi melawan Bu Megawati Soekarno Putri Yunto PDIP, ada peristiwa eksepsi Pak Hasto Kristianto yang sidang di KPK, kemudian ada beberapa peristiwa lainnya. Akan tetapi di pekan-pekan ini peristiwa yang begitu membetot perhatian publik itu adalah terkait dengan rancangan undang-undang TNI yang pada Kamis lalu disahkan oleh DPR, oleh Ketua DPR langsung Mbak Puan Maharani. Kemudian ini ternyata menimbulkan diskursus yang sangat hebat, baik di kalangan akademisi, praktisi maupun di publik. Bahkan banyak dari masyarakat sipil mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras dan meluapkan aspirasinya hingga parlemen jalanan. Nah, untuk mengulik masalah rancangan undang-undang TNI yang pada Kamis lalu sudah disahkan oleh DPR, pada kali ini kita mencoba untuk mendiskusikannya. Nah, kali ini saya tidak sendirian, ada di sebelah kiri saya ini adalah sahabat saya, Direktur Eksekutif Simetris Research and Consulting, Mas Aher Budiantoro. Dan di sebelah kanan saya ini ada yang sudah kerap kali mungkin sahabat ngutik sekalian saksikan, yang biasa menemani diskusi saya, sahabat saya Mas Icang, Tirdi Canggih Cahyani. Nah, terkait ini, pertama kali mungkin yang perlu kita diskusikan adalah, Mas Icang, ini kan
terkait isu RUU TNI ini yang kemarin baru disahkan, ini banyak betul adanya sanggahan, kemudian kritik, kemudian mungkin yang ini bisa diluapkan dalam demonstrasi parlemen jalanan. Sebetulnya ya, Mas Icang, ini kalau melihat apa yang terjadi, sebetulnya apa sih persoalan yang mereka masyarakat sipil dan kaum mahasiswa ini yang menjadi pertanyaan serius sehingga sampai situasinya seperti ini? Kalau ulikan Mas Icang terkait ini, apa yang perlu kita diskusikan? Jadi saya melihat Mas ya, bahwa mood publik ini sedang buruk sekarang. Kenapa? Ada dua mood yang paling gue rasakan adalah resah dan curiga. Resah karena apa? Ada trauma berat di masa lalu soal potensi kembalinya duifungsi ABRI dalam RUU TNI ini. Yang kedua adalah kecurigaan terkait proses pembahasan RUU ini. Ada kesan seolah-olah prosedurnya ini tidak berjalan secara transparan, termasuk gongnya itu ketika di Hotel Fairmont itu ya. Pada waktu konsinyering ya kalau nggak salah. Sampai-sampai itu dijaga oleh rantis Kopsus TNI. Itu kan menimbulkan rasa paranoid ke masyarakat sipil, Mas. Ini ada apa? Kok sampai segitunya dijaga? Apakah ada barang gelap yang akan dimasukkan ke situ gitu loh, Mas. Jadi jangan salahkan masyarakat sipil kalau reaktif. Karena secara prosedural pun itu udah mencurigakan, Mas. Dan jangan lupa, sampai kemarin pun teman-teman media juga masih belum bisa menemukan draft RUU yang resminya seperti apa, Mas. Tapi Mas Ujang, kira-kira yang dikhawatirkan oleh masyarakat sipil ini apa sih terkait duifungsi ini? Dan kira-kira konteksnya sama RUU ini apa? Itu tadi, Mas, kita sebagai sipil punya pengalaman panjang di bawah kepemimpinan otoriter, di mana ABRI waktu itu masuk ke ruang-ruang sipil, Mas, secara luas. Dan ketika reformasi kan ada amanat sebisa mungkin TNI itu kembali ke baraknya saja. Sedangkan di luar sana itu ada isu yang sangat santer, akan ada penambahan kewenangan TNI. Disitulah kekhawatiran terjadi, Mas. Sampai sekarang pun di media pun kita belum melihat barang ini seperti apa wujudnya. Gitu loh, Mas. Ini yang menjadi pertanyaan serius dari masyarakat sipil. Oh iya pasti, Mas. Yang kemudian sampai kalau nggak salah semalam yang lalu ya, 2 malam baru yang lalu. Kemarin di Malang itu sampai ricuh kan. Ada yang melempar bom molotov ke DPRD. Memang itu kan nggak nyambung sebetulnya. Yang ngebahas di pusat tapi kok DPRD. Tapi itulah mood publik kalau udah jelek, Mas. Nggak bisa rasional, Mas. Ini harus dijelaskan, ini apa barang ini gitu loh, Mas. Nah, terkait ini harus dijelaskan ini. Mas Aher, kalau melihat rancangan undang-undang yang baru kemarin disahkan itu, kalau Mas Aher melihatnya sebetulnya secara substansi, kekhawatiran masyarakat sipil terkait dengan akan kembalinya duifungsi ABRI yang seperti dikemukakan oleh Mas Icang ini, kalau dalam kacamata Mas Aher, apakah memang seperti itu bentuknya? Atau seperti itu yang akan terjadi terkait dengan pengesahan RUU yang TNI yang kemarin? Ya, terkait fenomena di masyarakat saat ini ya, di mana RUU TNI yang belum lama diketok oleh DPR RI ini mengalami penolakan yang cukup serius ya di masyarakat, terutama dari kalangan sipil ya. Ini bisa dipahami sebagai fenomena dalam sebuah tatanan negara yang menganut sistem demokrasi. Itu hal yang bisa dipahami dan dimaklumi. Namun, ya karena memang kontrol yang paling penting dalam sebuah negara demokrasi adalah kontrol sipil. Itu yang perlu dipahami. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara secara substansial terkait RUU TNI ini, kita mungkin harus flashback dulu ke belakang. Kata kunci penolakan ini kan jelas ya, itu adalah terkait duifungsi ABRI. Tadi Mas Icang tadi sudah menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia, kalangan sipil lah, masyarakat sipil kita itu mengalami
rasa trauma terhadap hegemoni Orde Baru yang pada saat itu mengadopsi rezim militer yang cukup fundamental di segala lini kehidupan sosial masyarakat pada waktu itu. Kita semua tahulah, kita memiliki itu sejarah yang cukup panjang, Mas, terkait reformasi ya. Kemarin kita sampai akhirnya masuk pada era reformasi, kebebasan sipil yang cukup terbuka luas. Ada sebuah peristiwa yang harus kita ketahui terkait dui fungsi ABRI. Sebenarnya kalau kita melihat dui fungsi ABRI ini kan sebenarnya gagasan, kalau nggak salah itu gagasan yang disampaikan oleh Jenderal A.H. Nasution. Ya, orde lama dong itu. Iya, orde lama sebenarnya. Gagasan ini sebenarnya itu cikal bakal lahirnya dui fungsi ABRI. Itu yang perlu dipahami. Jadi kalau kita berbicara, sebentar. Kenapa sampai bisa mengambil titik mula dari dui fungsi ABRI ini ketika fase Pak Nasution? Ya, karena pada waktu itu gejolak politik pada era Pak Karno itu kan pasang surut yang cukup dinamis betul itu. Pada waktu itu Pak Jenderal A.H. Nasution menyampaikan gagasan kepada Presiden, di mana beliau menyampaikan gagasan yang bunyinya kurang lebih, maaf kalau saya keliru ya, mungkin penempatan militer pada jabatan sipil secara terbatas. Konsep ini diketengahkan di saat kondisi negara pada saat itu cukup tidak stabil, dinamis ya, tidak stabil, dan juga ada kegagalan politikus pada saat itu dalam melahirkan kebijakan-kebijakan negara yang cukup strategis. Ini yang ini ya, bukannya pas era pemberontakan itu ya, PRRI Permesta juga itu saat itu ya. Itu salah satu salah satu dan percekcokan yang tidak henti-hentinya dari masyarakat atau dari partai politik, Cang. Oh ya. Itu yang kan membuat ideologi yang berbeda dan berdasarkan itu ya. Jadi ini kemudian militer juga agak cukup dipandang memiliki kemampuan sehingga Pak Nasution mengeluarkan gagasan itu. Iya, mengeluarkan gagasan itu. Tapi ada catatan yang paling penting adalah dui fungsi ABRI di sini, cikal bakal ya. Di sini waktu itu mungkin belum ada istilah dui fungsi ABRI. Cikal bakal akhirnya dui fungsi ABRI. Ini mengadopsi semacam jalan tengah lah antara sipil dan militer dalam merumuskan kebijakan negara pada saat itu. Nah, pada saat itu ABRI sudah direkrut ke dunia politik oleh pemimpin sipil ini dalam konteks institusi atau hanya personal, Mas? Nah, waktu itu Pak A.H. Nasution memberikan catatan yang cukup kritis terkait konsepnya dengan batasan-batasan tertentu. Batasannya apa itu? Batasannya tidak secara organisasi. Institusi TNI atau ABRI pada saat itu tidak secara organisasi masuk ke ranah sipil. Waktu itu batasannya cukup jelas dan bukan untuk menduduki atau merebut kekuasaan. Jadi konsep dasar itu awalnya. Jadi pelibatan TNI kita mungkin lebih cenderung lebih memilih penggunaan kata pelibatan TNI untuk melengkapi jabatan-jabatan sipil pada waktu itu guna merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Belum lagi kalau ditambah dengan kebijakan nasionalisasi yang dilakukan oleh Pak Karno ya, saat itu kan sebagai respon ini ya, pemberontakan Irian Barat kalau nggak salah kan. Ya, Trikora itu. Ya. Akhirnya ada nasionalisasi dan lain-lainnya. Kemudian, Mas? Nah, karena memang pada saat itu situasinya memang cukup serius ya, saat itu banyak dinamika politik yang terjadi di era itu, pada akhirnya Pak Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1999 itu yang isinya itu melegitimasi ABRI sebagai kekuatan yang secara fungsional untuk kekuatan pertahanan sekaligus sebagai kekuatan sosial politik. Itu awalnya. Secara konstitusional itu akhirnya dalam ranah sosial, dalam ranah politik, dalam ranah ekonomi. Betul. Dekret Presiden 5 Juli tahun 59 itu menjadi titik mula secara formal TNI waktu itu ABRI ya. ABRI. Nah, itu kemudian terlibat dalam urusan-urusan sipil ya. Iya, dalam konteks yang terbatas. Dan puncaknya akhirnya dinamika itu
terjadi pada tahun 65 ada gerakan 30 SPKI. Nah, itu sampai detik itu kan memang ABRI itu memiliki situasi yang cukup luar biasa untuk bisa menerobos masuk dalam urusan-urusan sipil. Nah, setelah G30 SPKI seperti apa situasinya, Mas? Setelah dekret ya, sebenarnya kita itu ditandai ya implementasi dari pelibatan ABRI dalam urusan-urusan sipil itu bisa kita lihat tuh dan ditandai pada tahun 62, Mas. Di mana waktu itu Angkatan Darat itu membentuk Koramil di setiap Nah, kalau 62 berarti belum ya itu masih eranya Pak Karno ya? Iya. Ini kan implementasinya dari kebijakan ini kan yang tadi secara konstitusional sudah dilegitimasi oleh Pak Soekarno pada saat itu. Presiden Soekarno ya? Ya, diimplementasikan itu tahun 62 di mana TNI ABRI Angkatan Darat itu membentuk namanya Koramil di setiap kecamatan. Komando teritori ya. Di setiap desa, bahkan yang paling kita ingat ya dulu ketika kita masih mahasiswa adalah resimen mahasiswa di universitas. Menwa. Itu pengejawantahan dari konsep pelibatan TNI di sektor sipil sebenarnya itu tahun 62. Jadi pada saat itu memang pelibatan TNI itu sudah diimplementasikan sebagai wujud kebijakan yang diadopsi semacam jalan tengah bagi sipil dan militer untuk bersama-sama merumuskan kebijakan dan strategi pemerintahan ke depan. Nah, itu kemudian sampai akhirnya ada suksesi kepemimpinan melalui jalan rumit gerakan 30 SPKI dan Super Semar. Setelah era itu, Orde Lama yang biasa kita kenal Orde Lama, di Orde Baru gimana, Mas? Nah, Orde Baru itu sebenarnya masuk ya ke pemerintahan Pak Presiden Soeharto pada waktu itu. Saya lupa runutan peristiwa setelah itu, kalau nggak salah ya, Pak Soeharto pun mungkin secara de facto pada di tahun 66, itu kalau nggak salah mungkin bisa dicek bersama, itu mengesahkan jabatan sipil, jabatan ABRI menduduki instansi pemerintahan atau jabatan sipil lah. Ya, di sipil itu kalau nggak salah tuh di TAP MPRS nomor 24 tahun 66. Wow, itu setelah pengambil alihan kekuasaan dari Pak Presiden Soekarno nggak salah ya. Mungkin nanti bisa dicek Peralihan kekuasaan. Dan itulah kemudian yang menjadi legitimasi kembali diperkuatkan yang awalnya dimulai oleh Presiden Soekarno yang ABRI boleh masuk ke ranah sipil dengan fungsi selain alat pertahanan negara eksternal juga boleh turut terlibat kalau bahasanya Mas Ahir itu di dalam konteks sosial, politik bahkan di ekonomi. Iya. Bedanya pada saat itu konsep dui fungsi ABRI ini mengalami perubahan yang cukup mendasar. Kalau dulu ketika zaman Orde Lama itu pelibatan TNI di sektor jabatan sipil itu dibatasi dan tidak menduduki atau merebut kekuasaan politik. Ketika zaman Orde Baru itu berubah drastis, di mana institusi TNI itu secara organisasi masuk ke jabatan-jabatan sipil. Nah, itu ditandai karena memang diberikan secara formal dari undang-undang ya. Betul. Pada akhirnya di situ kita sama-sama mengetahui bahwa pada era itu ada banyak sekali jabatan-jabatan strategis yang diisi oleh termasuk militer, dari menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai duta besar pun banyak sekali. Ada fraksi ABRI kan dulu kan. Nah, itu adalah implementasi secara formal bahwa dui fungsi ABRI bahkan diwadahi oleh institusi demokrasi trias politika yang sejatinya ini nggak boleh diduduki oleh militer, yaitu di legislatif kan. Makanya waktu itu ada fraksi ABRI. ABRI itu adalah wujud utama dari pelibatan TNI dalam dunia politik. Jelas itu yang paling penting itu ditandai di parlemen adalah fraksi ABRI. Oke, nah itu kan berlaku sampai kemudian era 98 ketika reformasi menyingsing. Nah, Mas Ahir melihat setelah era reformasi seperti apa nih? Nah, yang sudah dimulai dari 2 era sebelumnya kan ini? Iya. Nah, ini menarik ya. Seperti yang tadi disampaikan Mas Icang, kenapa kok begitu sengit ya
respon masyarakat sipil terhadap RUU TNI ini, revisi RUU TNI ini. Karena itu tadi Mas, ketika Orde Baru kita mengalami fase yang cukup gelap, ya. Cukup gelap dalam pengertian militer itu terlalu powerful pada saat itu di berbagai peranata kehidupan sosial masyarakat. Kekhawatiran itulah yang pada akhirnya menjadi semacam protes, wujud protes kita lah pada saat ini. Karena itu tadi amanat reformasi itu kan salah satunya adalah pengejawantahan dari kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul dan sebagainya. Nah, kalau itu amanat reformasi itu tidak diimplementasikan pada saat ini dengan lahir perubahan ini, itu kan artinya kita terancam. Pertanyaan mendasarnya sekarang, coba nih, lo yang sudah menyerap banyak dari aspirasi masyarakat sipil, ya. Ini pertanyaan mendasarnya, sebetulnya apa yang dipersoalkan? Kaitannya dengan, kan secara kesejarahan kita ini memang tidak bisa dilepaskan dari peran TNI untuk terlibat langsung dalam urusan sosial, politik dan ekonomi bahkan. Ya, ini secara kesejarahan. Ternyata ini terjadi kalau menurut keterangan Mas Aher sejak Orde Lama. Ya. Kemudian Orde Baru diperkuat dan itu adalah implementasi puncak pelibatan TNI dalam urusan sipil. Yang kemudian reformasi menyingsing tahun 98 ini mencoba dikoreksi karena kita pakai sistem demokrasi, maka nilai-nilai ideal yang menjadi hakikat utama dari demokrasi harus dilaksanakan. Nah, pertanyaan mendasarnya dari sejarah ini yang sudah dikemukakan Mas Aher, kemudian RUU yang sekarang ini sudah disahkan revisinya, menurut Mas Icang, ini apa lagi yang dipertanyakan? Apakah memang RUU yang ada ini merepresentasikan itu gitu? Justru itu Mas, kita kan ngomongin revisi TNI ya. Publik itu bahkan nggak dapat penjelasan. Apa itu maksudnya? Kita ke revisi, kata itu kan dari kata revisi, peninjauan ulang gitu ya. Artinya kan semenjak undang-undang terakhir kan tahun 2004, sudah 20 tahun lebih. Kita nggak pernah dengar urgensinya apa. 20 tahun ini paradigma yang berubah tuh apa? Oh iya, tantangan yang dihadapi 20 tahun yang lalu dengan situasi kondisi faktual sekarang kan mengalami pertumbuhan dan perubahan signifikan kan? Betul, tapi kita nggak pernah dengar itu penjelasan itu. Dari pihak yang berkuasa sekarang. Apakah ada perubahan paradigma? Dan kira-kira secara filosofis kenapa ini sudah saatnya untuk direvisi? Nah, tapi menurut lo ada nggak perubahan tantangan itu yang sebetulnya harus dijawab oleh militer sebagai bentuk antisipasi terhadap perubahan tantangan yang dihadapi? Ya kalau gue pribadi sebenarnya objectively itu mungkin ada ya. Contoh? Karena kita itu sudah bergeser. Misalkan definisi perang. Saat ini kan sudah bergeser mungkin. Yang dulu harus pakai kontak senjata. Konvensional gitu ya. Namanya perang asimetris kan. Iya. Mungkin cyber segala macam. Tapi ini kan nggak pernah dibahas Mas. Yang muncul di publik kan itu lebih ke gimana TNI itu akan bisa masuk ke ruang-ruang sipil yang bertambah luas. Betul. Gimana kita nggak takut gitu loh. Artinya bahwa sebetulnya revisi itu adalah keniscayaan karena tantangan dan situasi problem yang sedang dihadapi juga berubah. Harusnya iya dong. Dari waktu ke waktu. Udah 20 tahun lebih. Betul. Tapi kita nggak pernah dapat penjelasan itu, Mas. Bahwa misalnya yang dipersoalkan militer boleh masuk untuk ke ranah-ranah cyber misalnya. Bahwa sekarang secara faktual perang kan memang ada di sana sekarang ya. Ya betul. Tapi mana ada? Saya nggak pernah dengar loh itu. Penjelasan dari jubir kek, dari siapa kek. Dan tiap kali ditanya kayak waktu di Vermont itu kan, ya mohon maaf, gelagapan semua jawabannya. Iya. Dari ketua panjanya, dari anggota panjanya itu kurang clear dalam menjelaskan, Mas. Ini yang bikin publik jadi bertanya-tanya. Loh, ini mau ngelolosin ayat yang mana lagi nih gitu loh. Jadi salah paham dong. Lagi-lagi Mas, sekarang lagi jelek mood publik Mas. Kita udah berkali-kali nih Mas ya, kalau kita ikutin berita di media ya. Ada kasus kemarin di Lampung. Oh iya. Sabung ayam itu kan. Iya. Bahkan itu sama-sama institusi berseragam. Sebelumnya lagi ada penembakan bos rental ya.
Oh iya, yang di Banten. Itu oleh pasukan elit, Oke. ya kan? Kalau kita tarik ke belakang lagi, Mas, sempat ada kasus korupsi Kabasarnas yang ketika ditangani KPK, tahu-tahu Puspom TNI masuk, Iya, peradilannya harusnya di dipindah peradilan ke umum ke peradilan militer militer. sampai Oke. KPK minta maaf. Itu kan nggak fair, Mas. Nah, Dia sebagai pejabat sipil melakukan pidana umum, tapi tahu-tahu nggak bisa disidangkan di peradilan sipil. dan lagi-lagi belum ada penjelasan memadai yang kemudian bisa mengklarifikasi itu semua. Persis, sampai sekarang kan kasusnya nggak jelas itu. Nah, kalau pertanyaannya kemudian kita urai pada kejadian faktual yang saat ini terjadi, yang kemudian revisi ini itu dianggap sebagai momok kembalinya dui fungsi ABRI, memang isinya apa sih, Mas? Di apa namanya RU yang sekarang nih, Ya. isinya apa, Mas Aher? Kalau dari ulikan Mas Aher, dari penelaahan Mas Aher, dari penelitian yang sudah Mas Aher lakukan, mencermati isi dari Undang-Undang RUU TNI yang disahkan beberapa waktu lalu, ini sebetulnya isinya apa, Mas? Iya, iya. Jadi memang bisa dimaklumi ya, persepsi publik terhadap revisi Undang-Undang TNI ini cukup kaget ya, khawatir, was-was, takut dan sebagainya. Itu bisa kita maklumi. Namun yang menjadi catatan kita, revisi Undang-Undang ini kan perlu dilakukan karena usianya sudah 20 tahun. Oke. Tadi disampaikan Mas Icang bahwa paradigma perang itu sudah mengalami pergeseran secara Sangat ya, signifikan. betul, Shiftingnya signifikan. sangat drastis, Betul. radikal berubah. Kalau kita mengambil contoh kasus ya Mas, terkait cyber misalnya, beberapa waktu lalu, tahun lalu ya, kalau nggak salah itu pusat data nasional kita diretas. Iya. Dan itu mencakup berbagai objek vital. Iya, informasinya Informasi terutama. Pusat data nasional diretas. Belum lagi situs Kemhan juga pernah diretas dari sebelumnya. Bayangkan kejahatan cyber itu sudah cukup serius ya. Lah pertanyaannya, menyangkut pertahanan negara. Pertanyaannya Mas, bukankah ini nanti bisa tidak melibatkan militer? Begini, kalau kita melihat Ya. melihat secara substansi ya mungkin nanti kita bisa bahas secara spesifik ya terkait pasal-pasal yang diubah. Namun yang saya ingin tekankan di sini adalah permasalahan yang menjadi apa ya semacam latar belakang kita menolak itu kan harus kita clearkan nih. Apa sih gitu kan. Iya. Saya secara pribadi juga tidak ingin lah kita mengulang sejarah kelam masa lalu. Secara pribadi saya sampaikan itu. Kemudian juga saya pada akhirnya menelaah undang-undang ini secara substansi ya. Saya mencoba mempelajari dimnya. Kalau kita melihat runutan peristiwa ya memang ini waktunya pendek ya pembahasan undang-undang ini ya. Bayangkan Makna pendek itu Iya. memang rentangnya dari kapan ke kapan, Mas? kalau saya mengamati ya jadwal-jadwal di DPR itu sebelum DIM itu secara resmi diserahkan pemerintah kepada DPR itu DPR sebenarnya ketika terbit surpres ya untuk membahas undang-undang kan sebelumnya juga setelah disahkan dalam paripurna pada waktu itu bahwa DPR RI sepakat untuk membahas undang-undang revisi undang-undang tentang TNI. Berapa bulan sih, Mas? Saya lupa ya. Mungkin pas awal pelantikan mungkin ya. Saya juga lupa ya. Intinya pada saat itu surpres sudah terbit, disampaikan ke DPR, kemudian DPR membentuk panja. Waktu itu runutan peristiwanya saya lupa detail per detailnya. Yang saya ingat yang pertama sebelum DIM itu dikeluarkan, DPR juga sudah melakukan pembahasan melalui rapat-rapat dengar pendapat umum. Lah, ini kan yang banyak dikritisi oleh masyarakat sipil bahwa undang-undang ini belum ada keterbukaan terkait dengan pihak-pihak yang mencoba untuk diajak diskusi dalam konteks nanti bagaimana susunan pasal-pasalnya. Masyarakat sipil banyak nggak dilibatkan. Banyak yang tidak dilibatkan ya. Nah, itu gimana? Ya kalau kita Tapi melihat- RDPU-nya udah dilakukan. Sudah, kalau Dengan nggak siapa salah aja itu? itu dengan para pakar ya. Di situ ada beberapa, ada siapa ya? Kalau saya coba cek jadwal ya. Apa? Amnesty International diajak ke situ? Iya. Tanggal 3-4 itu kalau nggak salah ya. Tanggal 3 itu RDPU dengan para pakar, Komisi 1 DPR, RDPU dengan para pakar. Siapa aja yang hadir? Itu ada Maijen TNI, Rodon
Federation Advisor Defense Diplomacy Strategy Siapa itu? Forum. Terus ada Teguh Reza Syah, itu Indonesia Center for Democracy Diplomacy and Defense. Kemudian yang ketiga itu ada Dr. Kusnanto Anggoro dari Center for Geopolitical Risk Itu kan Assessment. pakar-pakar semua. Ya, ini pakar-pakar yang memang expert di bidangnya ya. Dan itu dilakukan oleh DPR pada tanggal 3, Mas. Nah, kemudian pada tanggal 4-nya Komisi 1 DPR itu melakukan RDPU juga dengan LSM. LSM yang pada waktu itu hadir itu setara dan imparsial. Oh, ini kan yang paling keras Iya, juga, Mas. kalau nggak salah masih ada itu upload di YouTube ya, pada waktu bisa Mas Aap sama Mas Icam mungkin dilihat. Jadi RDPU ini memang bagian dari upaya Komisi 1 DPR untuk mendengarkan masukan dari berbagai kalangan nih, dari para pakar, kemudian dari LSM itu diakomodir lah untuk mendengarkan masukan-masukan isu-isu strategis apa aja sih kan gitu, catatan-catatan itu yang nantinya akan menjadi rujukan oleh Komisi 1 DPR untuk disampaikan pada saat raker nantinya kan gitu kan. Terus kalau nggak salah ya, seingat saya ada tambahan waktu itu ada RDPU tambahan kalau nggak salah itu dengan PEPABRI, Persatuan Purnawirawan ABRI. Tema yang dibicarakan Sama, temanya adalah mendengarkan masukan. lebih spesifik dari pasal-pasal yang sekarang menjadi apa namanya Mungkin diskursus terkait apa? salah satunya Usia mungkin ya? usia ya, Oh, batas iya, usia usia. pensiun. Nah, kalau terkait usia ini kenapa sih dipersoalkan? Padahal kalau sepengetahuan saya itu ya, di beberapa instansi yang lain, Polri misalnya atau ASN misalnya kan usianya juga sudah seperti yang kemudian saat ini ada di TNI. Ya. Kalau kita menggunakan pendekatan analisis komparasi ya dengan misalkan katakanlah undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia itu kalau nggak salah undang-undang nomor 2 tahun 2002. Di situ pasal 30 itu di situ jelas disebutkan 30 ayat 2 kalau nggak salah. Itu disebutkan usia pensiun Polri. Pensiun itu 58. 60 tahun untuk yang memiliki keahlian khusus. Jadi jelas tuh 58 dan 60. 58 itu berlaku umum, 60 bagi mereka yang memiliki keahlian khusus. Iya. Sementara di undang-undang yang sebelum direvisi undang-undang TNI ya, Undang-Undang 34 tahun 2004 itu disebutkan di pasal 53 ya. Pasal 53 itu disebutkan bahwa prajurit, tamtama dan bintara itu 58. Enggak, 52 kalau nggak salah. 52 ya? Kalau nggak salah 52, Mas. Sebelum direvisi ya. Nah, di sini kan kita bisa mencoba mensandingkan ya. Oh enggak, kalau memang pakai asas keadilan tuh ya kurang Yang 58 ya sama lah. Kalau polisi tadi 58 berlaku umum nih semua jenjang. Kalau di TNI sebelum direvisi itu 58 khusus perwira, Mas. Oh. Di situ kan kelihatan ya ada sebuah ketimpangan atau mungkin dalam tanda kutip ketidakadilan. Dan ini yang perlu direvisi. Iya, dan sepengetahuan saya Pak Prabowo concern betul tuh masalah usia pensiun tuh. Ya, karena banyak mereka yang masih cukup produktif ya dengan keahlian mereka itu sayang sekali untuk tidak didaya gunakan. Apa namanya juga sekolah latihan dan fisiknya masih kuat, kemudian agak cukup sayang apa namanya untuk kemudian tidak diberikan peran. Akan tapi kan ini akhirnya menimbulkan kritik lagi tuh. Yes, itu bisa muncul masalah baru lagi kan. Hierarkis, piramidanya itu semakin bottleneck nanti ke atas itu. Gimana coba? Berarti biarkan itu nanti internal militer yang bisa. Polri aja bisa. Itu mungkin akan menjadi catatan lah ya untuk Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI Sumatera. Sebetulnya dari berbagai pasal yang jadi polemik itu yang paling agak ringan. Tapi 3 yang lain tuh gimana tuh? Nah, sampai ini hari ya, ini kan belum jelas. sebetulnya ya, ini kan sebetulnya pasal yang agak cukup menjadi perhatian serius pasal 47. Kalau ayat satunya kan jelas tuh tidak ada polemik karena substansinya nggak berbeda, kemudian ininya nggak berbeda karena apa? Siapapun militer aktif harus apa namanya, istilahnya bahasa sederhananya berhenti dari militer, baik itu berhenti secara terhormat atau pensiun lah, undur diri dulu dari dunia militer jika ingin menduduki posisi jabatan sipil. Tapi ayat 2-nya kan yang menjadi perdebatan serius tuh bahwa TNI
sesuai pasal 1, maka itu diberikan boleh terlibat di beberapa instansi. Kalau dalam Undang-Undang tahun 2004 itu cuma 10 tuh. Ya kan? Kemudian setelah disahkan berubah menjadi 14. Nah, dari substansi yang dibolehkan militer untuk mengisi jabatan sipil ini menurut lo, Cang? Ya justru itu problemnya, Mas. Publik itu kadang juga nggak peduli relevansinya apa, tapi kan itu kan nambah angka kan. Dari 10 ke 14. Kenapa itu bisa terjadi? Lagi-lagi relevansinya kita nggak tahu apa. Makanya harus dijelaskan dong. Jadi kalau publik yang penting dalam situasi yang sudah marah, apapun penjelasannya tidak menjadi penting lagi. Dan penjelasannya itu harus yang clear, reasoningnya harus jelas, Mas. Apakah itu relevan atau tidak? Kan kita tahu reformasi itu mengamanatkan supaya jelas pemisahannya gitu loh. Yang kayak nanti terulang kasus tadi kan Basarnas itu kan. Dia masih pegang bedil, dia melakukan kriminal, tapi ditarik ke militer lagi pengadilannya. Itu kan nggak fair. Jadi harus clear itu, apakah itu relevan atau enggak ditarik ke sana gitu kan. Tapi secara substansi, Mas, sampean kan sudah ngulik dalam ini. Undang-undang TNI yang baru ini akan mengembalikan dui fungsi ABRI nggak sih? Udahlah, pertanyaan sederhananya itu. Menurut perspektif sampean? Ya, itu tadi yang tadi saya sampaikan ya, bahwa konsep dui fungsi ini kan pelibatan TNI di sektor sipil ya, jabatan sipil. Tadi saya sudah jelaskan di sejarahnya ya, dari Orde Lama, Orde Baru sampai di era reformasi sekarang. Ini kan sebenarnya kan terkait kebijakan yang mengadopsi jalan tengah, Mas. Kita juga tidak bisa melepaskan ketergantungan kepada militer untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada saat ini. Contohnya tadi saya disampaikan oleh Mas Icang bahwa pertahanan itu sudah mengalami pergeseran. Ada banyak sekali serangan-serangan yang tidak melulu soal angkat senjata. Contoh tadi yang disebutkan Mas Ab terkait pasal-pasal yang diubah. Dari kurang lebih 7 pasal yang diubah dalam revisi Undang-Undang TNI ini, hanya 4 pasal kan sebenarnya yang secara substansial itu mengundang kontroversi. Yaitu pasal 3 mengenai kedudukan TNI, pasal 7 mengenai tugas pokok TNI, kemudian pasal 47 mengenai TNI di jabatan sipil, dan pasal 53 mengenai batas usia pensiun prajurit TNI. Terkait pasal 3 yang mungkin sedikit meski nggak seperti ya pasal 47 ya, gaungnya ya, protesnya itu. Kalau pasal 3 ini sebenarnya hanya perubahan secara tata bahasa ya, bahasa. Yang tadinya pasal 3 ayat 1 itu tidak ada perubahan, bahwa tetap presiden mengendalikan penguatan itu tetap berada di bawah kendali presiden. Pasal 2-nya itu ada mengalami perubahan. Perubahannya apa? Ada penambahan terkait aspek perencanaan strategis TNI. Apa itu? Kemudian dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Kalau yang sebelumnya tidak ada aspek perencanaan strategis itu tidak ada. Tidak ada, dan kemudian di situ jelas disebutkan bahwa TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Ya, berarti masih di bawah koordinasi sipil dong. Betul. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit ya. Kalau kita sedikit membahas secara persepsi, persepsi saya pribadi ya, setelah saya analisis, perubahannya itu sebenarnya menguatkan Kementerian Pertahanan sebagai representasi sipil justru. Kenapa? Karena terkait perencanaan strategis TNI saja yang ditambah itu, Kemhan memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Kan kalau kita terjemahkan ya dalam bahasa yang sederhana, dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Betul? Iya. Bukan TNI berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, itu bisa dibalik. Kementerian Pertahanan bisa berkoordinasi dengan TNI. Tapi ini dalam, Mas. Artinya posisi TNI ada di bawah Kemenhan. Artinya apa? Mungkin secara gamblang bisa kita
kita ambil kesimpulan bahwa Kemhan sebagai koordinator. Iya. Berarti Itu levelnya tidak tinggi menghilangkan kan? supremasi sipil, justru menguatkan batas. Itu pasal 3. Pasal Berarti kan 3 menurut sipil saya tidak iya. tercederai. Kemudian yang pasal 4 Pasal 7. Pasal 7 itu mengenai kedudukan tugas pokok TNI. Nah, yang jadi permasalahan ini kan OMSP-nya, Mas. apa itu? Operasi militer selain perang. Oke. Nah, kalau saya mencatat di sini, saya coba bedah ya di pasal 7 catatan saya itu. Sebenarnya dari poin-poin yang dijabarkan terkait operasi militer selain perang, itu di undang-undang sebelumnya itu hanya 14 poin yang diatur. Kemudian di perubahannya itu hanya penambahan 2 menjadi 16 dong. Nah, 16 penambahnya apa? Yaitu poin 15. Apa itu? Yaitu mengenai membantu dalam upaya menanggulangi ancaman cyber. Oh, cyber dan satunya lagi. Pasal poin 16-nya membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di negara. luar negeri. Oke. Nah, ini jadi Secara substansi nggak banyak berbeda. iya, jadi hanya Cuma penambahan penambahan poin. cyber tadi. Mungkin itu untuk cyber. menghadapi tantangan yang berubah tadi ya. Itu, ini nggak pernah kita dengar. Iya. Saya baru dengar kan. Coba misalkan ini kritik saya juga ya. Kalau kita kaitkan dengan misalkan kasus judul sekarang, itu kan kriminal transnasional di Myanmar sana. Berarti kan Iya. itu bisa masuk ke situ kan. Iya, iya. Kenapa hal kayak gini nggak disampaikan gitu kan? Oke. Karena tantangannya lagi-lagi berbeda, Cang ya. Oh, iya. Maka membutuhkan penanganan. Oke, ini juga terkait dengan pertahanan, tapi pertahanan yang tidak hanya internal, tapi ini kan berpotensi luar biasa ketika negara sudah borderless dan cyber serta digital itu sudah menjadi hal yang menjadi kebutuhan pokok bagi kita. Perang juga terjadi di sana dan ketika TNI harus melakukan penanganan di sektor ini menjadi yang sangat rasional Iya. kan. Nah, hal ini memang betul ya. Nggak pernah Belum tersampaikan dengan baik ya. Nah, ada kata kunci tambahannya terkait cyber tadi ya. Itu adalah membantu. Jadi jangan dilupakan juga penggunaan diksi ini, membantu. Artinya apa? Ketika tidak ada hubungan kausal, sebab akibat, ya TNI tidak akan melakukan apapun. Misal kita kan punya namanya BSSN, Mas, Badan Cyber dan Sandi Negara. Iya. Yang memang domainnya di wilayah keamanan cyber kan gitu. Ketika dalam keadaan genting ada serangan cyber dari luar Yang seperti menghantam- contoh tadi itu. Iya. Pusat data nasional kita Betul. diretas, kemudian apalagi situs Kemenhan diretas. Ya, di situ BSSN akan berkoordinasi dong, meminta bantuan militer. Tentunya militer juga punya nih para ahli-ahli keamanan cyber. Saya yakin itu sangat dibutuhkan. Itu di dalam pasal- rangka menanggulangi. Itu di pasal 7. Nah, Pasal yang menjadi 7. menarik itu pasal 47. Pasal 47 ya. Pasal 47 nih ya inilah pasal 47 nih saya kira dari perdebatan panjang ini ya Sentral. penolakan sentral di 47. Tapi pertanyaan saya, di 47 itu yang sekarang disahkan dalam undang-undang secara praktik kan 10 tahun terakhir sudah terjadi, Mas. Betul. Kalau kita telaah nih ya, secara substansial pasal per pasal 47 yang tadi disebutkan, sebelum perubahan itu kan ada 10 Iya. kementerian atau lembaga. Tapi penggunaan diksi yang dipakai itu tidak spesifik KL sebenarnya. Kantor waktu itu kan hanya berubah menjadi Bukan kementerian lembaga. belum, waktu itu belum. Di revisi ini secara spesifik disebutkan Kementerian kementerian dan lembaga. Oke. Dari 10 bertambah menjadi 14. 14. Dan tidak ada yang berbeda karena selama sebelum undang-undang ini disahkan praktiknya sudah terjadi kan? betul. Lagi-lagi Mas, justru ini salah satu core inti dari kritiknya di situ. Kalau saya boleh mengutip Bu Karlina Sukeli kan, Iya. gerakan Iya, Bani sempat bangsa, juga, kan? ini kan post factum, Maksudnya post factum? yaitu udah dipraktekkan, baru dilegitimasi, Dilegalkan secara legal formal. Itu kritiknya, jadi semacam meresmikan apa yang kemarin dilakukan, yang mana itu juga udah mengundang kritik gitu loh. Begitu Mas. Oke. Tapi memang unik ya kalau misalnya melihat penjelasan dari Mas Aher, Mas Icang, saya anggap sebagai dua representasi yang saat ini
berada di sisi yang secara diskursus bertentang hebat nih. Masyarakat sipil yang terus melakukan protes, kemudian Mas Aher saya lihat penjelasan pemahaman terhadap substansi undang-undang yang sekarang baru disahkan ini agak nggak ada perbedaan serius Ya, kan? contoh ini Mas, terkait narkotika di pasal sebelumnya, di undang-undang sebelumnya itu juga sudah diatur TNI itu punya, cuma sifatnya perbantuan, membantu. Sekali lagi membantu. Di situ kan jelas, tidak secara powerful sebenarnya. Ketika tidak ada kejadian, tidak akan ada tindakan apapun. Jadi kalau saya ambil kesimpulan ya di pasal 47 ya, dari 10 itu menjadi 14. Sebenarnya hal yang baru ini Mas. Penambahan di 4 apa aja? Ya, kalau cyber jelas ya. Dulu kan lembaga sandi negara. Di undang-undang sebelumnya itu sandi negara. Lembaga sandi negara dia. Karena ada perubahan nomenklatur menjadi BSSN. Tentunya harus menyesuaikan. Jadi direvisi. BSSN kan peleburan dari lembaga sandi negara. Betul. Dan ada 2 lembaga kalau masalah itu dilebur jadi 1. Betul. Jadi otomatis cyber masuk dong. Ya kan. Kalau kita mau lihat kenapa harus cyber masuk wilayah TNI, ya itu kan tadi sifatnya perbantuan. Karena pergeserannya sudah jelas nih, cyber pertahanan itu udah berubah. Konsep pertahanan itu nggak hanya melulu soal angkat senjata, tapi juga perlawanan melalui cyber. Seperti itu. Kemudian yang baru Mas, catatan saya sebenarnya terkait pengelolaan perbatasan, kemudian keamanan laut dan kejaksaan. Sebenarnya itu yang berbeda dari undang-undang sebelumnya. Tapi kan sebelum ini tertera secara secara tertulis di undang-undang kan juga sudah terjadi juga, Mas. Sudah. Jadi Tapi implementasinya memang menggunakan peraturan perundang-undangan di sektor yang lain, bukan undang-undang TNI yang betul, ada peraturan sekarang. presiden kan biasanya. Kemarin itu perpres ya, setingkat perpres belum diatur dalam undang-undang. Kalau mengenai pengelola perbatasan saya kira cukup clear karena memang di perbatasan itu banyak sekali masalah yang perlu intervensi militer Ya bukan itu sih. oke lah, itu udah nggak ada masuk masalah. ancaman dari luar kan itu. Soal keamanan laut pun demikian Mas. Kita itu besar sekali wilayah kita itu. Iya, tapi itu ada kritik tersendiri itu dari 6,4 masyarakat juta. sipil, Mas. Iya, perairan kita tuh luas Mas. Jadi kita nggak mungkin hanya mengandalkan kekuatan kepolisian, kemudian Bakamla Mas, itu sebenarnya domainnya di soal keamanan laut. Bayangkan untuk sekelas Bakamla aja personilnya itu hanya 1.300 lebih lah. Dan itu nggak hanya di lapangan, di kantornya digabung. Bayangin 1.300 untuk mengcover wilayah perairan Indonesia yang sangat luas. Oleh sebab itu mereka ini perlu untuk berkoordinasi dengan instansi lain, dalam hal ini TNI AL. Jadi soal keamanan laut itu clear, jelas. Banyak sekali kasus ya, bahkan ya IOG, Indonesia Ocean Justice Initiative itu sempat menyampaikan paparannya juga, memberikan masukan bahwa di sektor keamanan kita itu cukup genting juga. Banyak sekali namanya kegiatan ilegal, dari perdagangan manusia, illegal fishing, kemudian kerusakan ekosistem laut banyak sekali. Ratusan kapal Vietnam tiap tahun itu berada di perairan kita. Dan itu nggak bisa di-cover hanya mengandalkan kekuatan Bakamla yang saat ini secara teknis dan anggaran terbatas. Terkait itu juga memang banyak kritik ya, masih terkait dengan keamanan laut. Kita kan udah punya matra TNI, ada angkatan laut, udara dan darat. Kenapa nggak dikasih ke angkatan laut aja? Nah, yang begini nih penjelasan semacam ini kan belum pernah muncul ke permukaan. Tapi ya kalau pandangan gue pribadi ya, pandangan saya Mas Icang sama Mas Aher, setelah mendengarkan apa yang diresahkan oleh Mas Icang, apa yang dijelaskan oleh Mas Aher, saya melihat ada beberapa hal unik terkait dengan RUU TNI ini gitu. Nomor 1, meminjam apa yang sudah diterangkan oleh Mas Aher bahwa TNI ini memang agak cukup rumit untuk dilepaskan dari Indonesia karena nomor 1 faktor kesejarahan. Saya sudah pernah melihat dan menelaah ya beberapa negara yang memiliki kaitan erat dalam konteks pengelolaan negara yang kemudian itu masih terus bisa survive, maka dalam ujung untuk ranah perjalanannya tidak pernah bisa keluar dari
militer untuk terlibat dalam pemerintahan. Contoh paling sederhana Myanmar, Thailand, Rwanda, dan beberapa negara yang Asia Tenggara, bahkan Korea Selatan di awal-awal ketika mereka negara ini dari rute yang memang memiliki kesejarahan keterlibatan TNI yang kuat, kemudian memilih rute demokrasi yang memang mensyaratkan sipil harus di atas segala-galanya, itu agak cukup jarang secara faktual yang kemudian bisa memisahkan peran TNI total keluar dari sipil. Ada beberapa negara yang kemudian mencoba untuk melakukan itu, akan tetapi sampai titik ini konsolidasi untuk di pemerintahnya tidak rampung-rampung. Contohnya Myanmar. Myanmar itu adalah negara yang betul-betul dalam konteks pengelolaan negara itu adanya keterlibatan militer nggak bisa dipisahkan untuk ngurusin sosial, politik, dan ekonomi. Itu kenapa kemudian ketika sipil berhasil merebut kekuasaan dari militer, ketika pemilu diberlangsungkan, Aung San Suu Kyi pernah menang, terpilih. Tapi pertanyaannya, ketika dia mencoba untuk menggeser militer total keluar dari pemerintahan, apa yang terjadi? Bertahan berapa lama Aung San Suu Kyi? Kembali lagi junta yang megang. Junta militer detik ini. Meskipun kemarin banyak negara internasional mempertanyakan tentang junta yang ada sekarang, secara de facto dan de jure, mereka saat ini yang menguasai Myanmar. Nah, negara-negara seperti ini yang kemudian mencoba untuk membatasi total peran militer ke dalam dunia politik, akhirnya apa? Perang terus berkecamuk dan darah terus mengalir. Nah, kalau saya melihat dalam konteks kesejarahan ini, sebagaimana yang telah diurai oleh Mas Aher, sebetulnya sistem yang kemudian kita pilih, asumsi pribadi, saya nih kita cukup bijak sebetulnya. Iya. Kenapa cukup bijak? Karena dengan background militer secara kesejarahan yang begitu kuat mencengkram, bukan hanya sejak Orde Baru. Ternyata ketika disampaikan Mas Aher, ini sejak Dekrit 59 sudah coba dimulai, bahkan tahun 62 cikal bakal dui fungsi itu sudah dimulai oleh Presiden Soekarno. Nah, bagi negara-negara yang memang memiliki kesejarahan cukup luar biasa, TNI terlibat dalam dunia politik, sosial, dan ekonomi, kemudian memilih rute demokrasi, agak cukup sulit tuh Mas, memisahkan keterlibatan TNI dari politik, ekonomi, dan sosial. Nah, yang lebih membuat saya kira-kira mengernyit, kenapa sih militer ini tidak pernah bisa keluar total dari dunia sosial, ekonomi, dan politik ketika sebuah negara itu sudah memilih rute demokrasi sebagai jalan untuk pengelolaan sistem negara. Itu ternyata ini juga kadang-kadang kontribusi besar dari masyarakat sipil, pimpinan-pimpinan sipil, pimpinan-pimpinan politik sipil. Saya agak merangkum aja Mas ya. Tadi Mas Aher menceritakan bagaimana Soekarno di awal-awal sebelum adanya dekrit itu kan cukup demokratis tuh. Dinamika, perbincangan, pertengkaran, perdebatan itu terjadi cukup luar biasa. Meskipun kadang-kadang stabilitas politik nasional yang menjadi pertaruhan. Pas parlementer itu ya, gonta-ganti menteri. Gonta-ganti menteri berapa? Hampir puluhan menteri harus berganti baru memegang kekuasaan. Bahkan ada yang usianya cuma 2 bulan, ada 3 bulan, itu berganti secara terus-menerus. Nah, ketika sipil memegang jabatan-jabatan politik yang seperti ini, kemudian Presiden Soekarno akhirnya juga mengambil kesimpulan nggak bisa begini terus kan, dan akhirnya ketika kesimpulan Presiden Soekarno membuat inferensi penyimpulannya seperti ini, tersurat apa yang harus diambil? Dekrit demokrasi terpimpin, yang kemudian itu ternyata menurut penelaan Mas Aher itulah menjadi cikal bakal fungsi. Jadi jalan masuknya di situ. Iya. Nah, tidak hanya Orde Lama ternyata yang pimpinan sipil ini untuk mencoba membuat militer ini kemudian bisa jauh betul dari dunia sosial, politik, ekonomi. 10 tahun terakhir juga sama Padahal presidennya dari sipil, bajunya sipil, nggak ada bintang di pundaknya, nggak ada. Tapi wataknya gimana? Nah, akhirnya apa? Lagi-lagi
sipil yang tidak begitu memadai dalam pengelolaan sebuah negara menjadi potensi kuat militer untuk kembali terlibat dalam dunia politik, sosial, dan ekonomi. Bahkan meskipun militer dalam beberapa instansi kalau menurut undang-undang hanya 10 dalam 10 tahun terakhir, ternyata dalam praktiknya yang kemudian dilegal formalkan dalam undang-undang yang baru direvisi kemarin, praktiknya sudah dilakukan. Tidak mengacu pada undang-undang TNI, tapi melalui peraturan presiden. Misalnya di beberapa tempat, 4 penambahan itu kan sebetulnya itu sudah lumrah selama 10 tahun terakhir gitu. Ya, tapi gini Mas, gua potong sedikit ya. Tadi kan Mas Aap mencontohkan refleksinya Myanmar. Itu kan suram banget Mas. Ya emang suram. Maksudnya gini loh, kenapa tidak kita berkaca yang lebih ideal? Misalnya Korea Selatan tadi disebutkan. Ya. Belum lama ini kan tahun lalu kan, itu nyaris kudeta dia. Ya. Dia darurat militer, tapi di parlemen ditolak dan massa turun banyak Mas, dan militer akhirnya menolak. Ya. Dan ini juga jadi refleksi otokritik untuk reformasi buat gua Mas. Ya. Nah, Karena Korea Selatan menurut gua cukup berhasil dalam periode 30 tahun terakhir untuk menguatkan civil society-nya. setuju. Lewat apa? Kesejahteraan, Mas. Iya. Nggak mungkin negara itu bisa kuat tanpa kelas menengah yang kuat. Inilah kritik utama gua terhadap reformasi 25 tahun. Bahkan di periode yang kemarin malah turun kelas menengahnya. Ini sebagai PR kita bersama. Karena apa? Secara pribadi, gue nggak ada masalah sama TNI. Gue malah pengen TNI ini bisa profesional. Ya kan? Fungsinya apa? Udah di situ aja setia. Karena secara doktrin dan tradisi, mereka beda sama kita, Mas. Setuju. Satu, mereka itu menganut tradisi komando. Nggak ada percakapan, nggak ada negosiasi. Setuju. Kedua, mereka punya mekanisme peradilan militer sendiri. Yang ketiga ini Mas, mereka punya bedil. Nah, nggak mungkin sipil itu bisa bersaing dengan itu kenapa gitu. dalam dunia akademik kalau kita bicara tentang hubungan sipil militer, itu kalau kita pakai teori demokrasi, maka yang harus berlaku adalah murni civilian supremasi. Akan tetapi ini adalah teori ideal, bahwa sipil apapun bentuknya harus menguasai semua sektor persendian negara, menguasai semua sektor persendian politik. Ini secara teori demokrasi. Kenapa? Demos kratos, bahwa yang menduduki posisi tertinggi dalam jabatan politik adalah demos kratos. Pemerintahan yang dipilih, diberi mandat langsung oleh demos, masyarakat, rakyat. Itu kenapa civilian demokrasi ini orang-orang yang menjadi pemimpin tertinggi adalah mereka yang diberikan mandat oleh rakyat, bukan ditunjuk tapi dipilih. TNI ini adalah institusi bukan dari lembaga yang berasal dari ranah kepemiluan. Ini kenapa kemudian dia dalam teori demokrasi secara ANSI, sipil di atas segala-galanya. TNI hanya dibuat fungsinya sebagai alat pertahanan negara eksternal. Ya. Tidak dibuat alat pertahanan internal. Nah, ini memang idealnya. Akan tetapi ketika menelaah negara-negara yang pakai sistem demokrasi, yang kemudian di situ ada militer banyak yang terlibat, ternyata kemudian banyak teori-teori muncul terkait peran militer dalam dunia politik di negara-negara demokrasi. Salah satu diantaranya apa? Ada yang mengadopsi untuk konsolidasi agar kekisruhan tidak tumbuh berlama-lama, akhirnya ada model hybrid. Campuran. Itu yang banyak dilakukan oleh negara-negara selain negara yang sudah mapan. Satu-satunya yang civilian supremasi, ada beberapa negara, itu adalah Amerika, Prancis. Ini adalah negara yang betul-betul bisa memperlakukan teori civilian supremasi secara utuh. Bahkan untuk purnawirawan saja, purnawirawan ini di Amerika tidak diizinkan untuk menduduki posisi-posisi publik kecuali Menteri Pertahanan. Itu pun dibatasi itu.
Di awal-awal itu hanya kalau sudah 10 tahun pensiun, Oke. baru boleh itu. Jadi jedanya agak lama tuh. Iya jedanya. Akan tetapi karena situasi melihat sosok-sosok penting yang harus menduduki itu adalah sosok kompeten, akhirnya direvisi itu menjadi 7 tahun. Dan selama 2 periode terakhir ini Menteri Pertahanannya baru pensiun 2 dan 4 tahun. Nah, di negara-negara seperti ini karena memang keterlibatan militer dalam dunia politik tidak begitu memadai Dari awal. dari mulanya. awal mula pembentukannya. Akan tetapi di wilayah-wilayah negara yang memang punya kesejarahan total terkait keterkaitan militer itu untuk melakukan konsolidasi dan tidak banjir darah secara keberlanjutan, banyak negara-negara yang memilih sistem hybrid. Nah, menurut gua Cang pribadi nih 98 cukup bijak itu para pengambil keputusan kita yang akhirnya buahnya adalah Undang-Undang TNI tahun 34 tahun 2000. di mana di situ kita pakai sistem hybrid. TNI dalam 47 ayat 1 jelas jika mau menduduki posisi sipil harus mundur, harus pensiun. Akan tetapi kemudian masih diberikan diskresi, keleluasaan di pasal 47. Berapa posisi itu? 10. Di luar 10 ini jangan. Tapi kemudian ternyata pemerintahan sipil lagi-lagi butuh dukungan untuk Itulah. Kenapa? Harusnya kan berprogres ya. Mbok yang dikurangin Mas, malah ditambah. Gitu. Nah, justru ini yang akhirnya lagi-lagi menjadi problem kenapa kemudian teori hybrid ini diberlakukan. Pilihannya jika kita ingin keras, maka harus mengalami seperti Korea Selatan di awal-awal ketika militer berhasil ditumbangkan. Hampir puluhan tahun tidak berhenti untuk banjir darah, meskipun kemudian bisa membentuk Korea Selatan yang seperti saat ini. Kemarin mencoba untuk militer ternyata nggak kuat juga itu di Korea Selatan. Mencoba untuk ikut terlibat lagi meskipun gagal. Ya. Kemarin gagal total tuh. Gagal total. Nah, negara-negara yang semacam ini memang prosesnya sudah cukup mumpuni dan saya lihat variabel utamanya pemimpin sipilnya memadai. Nah, persoalan kita ini adalah pemimpin sipil kita agak cukup kurang ketika sudah memegang tampuk kekuasaan, akhirnya apa? Butuh bantuan militer. Nah, setelah saya renungkan, variabelnya apa ya? Lah ya memang sipil semua keahlian, semua sumber daya sejak mulai Orde Lama, Orde Baru, kekuatan militer kita, sosial, politik, bahkan ekonomi di Indonesia itu gila-gila aja. Kan kita sempat banyak lihat tuh berapa kekayaan mantan militer yang purnawirawan dan lain-lain kan cukup luar biasa dan itu adalah fakta yang tidak bisa kita nafikan dalam dunia politik kita. Makanya teori-teori itu muncul. Nah, pilihan kita terhadap RUU TNI ini seperti apa? Menurut gua nih Cang sebagai closing gitu ya, bahwa apa yang ada di RUU TNI ini sebetulnya tetap mengadopsi jalan tengah sebagaimana yang dikemukakan oleh Orde Lama waktu itu atau sistem hybrid dalam konteks teori politik yang diadopsi tahun 98 Mas. Bahwa oke, TNI out, kita ini negara demokrasi. Tapi di undang-undang itu tetap semua supremasi tertinggi ada di sipil. Pasal 3 tadi Mas, siapa yang lebih tinggi? Kemenhan atau militer? Kemhan. Panglima tertinggi adalah masih di bawah kendali presiden. Presiden yang seperti apa? Presiden yang diberikan mandat melalui pemilihan langsung. Kalau background militer untuk menjadi presiden gak ada persoalan. Di Amerika pun gak ada persoalan. Presiden Eisenhower itu adalah militer. Tapi ketika rakyat memberikan mandat terpilih, gak ada persoalan serius. Hanya jabatan-jabatan di bawah presiden itu harus diatur melalui undang-undang khusus. Nah, untuk konteks Indonesia, era reformasi 98 memberikan ruang terhadap militer karena memang faktor kesejarahan kita. Dan kadang-kadang ketika sipil sudah berhasil juga mengambil tampuk kekuasaan juga kadang-kadang butuh bantuan militer untuk tetap menjaga stabilitas politik yang sedang dia jalankan. Jangankan presiden sipil yang baru terpilih, Presiden Soekarno kurang kuat apa coba? Bahkan masih butuh backup menurut Mas Aher untuk dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selama 10 tahun terakhir meskipun nggak ada di undang-undang pakai perpres beberapa pos masih bisa dinaungi. Nah, saya tidak mencoba untuk menganggap ini baik, tapi
pilihan di antara yang ada, apakah kita akan memilih seperti Myanmar, apakah kita akan memilih seperti Korea Selatan, ataukah kita akan tetap menggunakan hybrid ini agar kita tetap doktrin ketimuran, guyup, kompak, konsolidatif itu bisa tercapai gitu. Nah kalau saya ini orang yang tidak betul-betul untuk saklek terhadap satu sistem harus menyesuaikan dengan situasi-situasi negara setempat. Makanya kalau saya sistem harus A. Sekarang pertanyaan gua kalau negara mana yang sudah berhasil dalam konteks demokrasi untuk hubungan sipil dan militer sudah berhasil seperti Amerika? Ya, itu kan lagi-lagi kita harus lihat sejarahnya masing-masing. Betul. Nggak ada sistem yang ideal 100% pastinya kan. Dan bahkan kalau kita itu nggak kenal diri kita sendiri siapa, kita kan terombang-ambing pasti. Cuman asal nyomot ideologi A, B. Nah itu yang kadang-kadang ya Mas Aher ya, saya juga agak terpantik itu. Misalnya demokrasi yang ada di Amerika akhirnya kan tertular kepada negara-negara Eropa itu. Nah faktor kesejarahan ini kadang-kadang menjadi background penting loh. Kita lihat Inggris Mas Ijang. Inggris itu sistem kenegaraannya pakai apa? Monarki konstitusional. Iya, kenapa tidak seperti Amerika? Karena kesejarahan monarki di Inggris gila-gilaan dan masih punya kewenangan untuk apa? Membubarkan parlemen, memberhentikan perdana menteri. Coba bayangin. Kenapa? Karena faktor kesejarahan bahwa demokrasi itu harus dijalankan sesuai dengan konteks yang ada di negara masing-masing. Nah, TNI sebagaimana yang telah dijabarkan memang secara kesejarahannya begini. Kalau saya secara pribadi dengan adanya hybrid kita tidak tumpah-tumpah darah terlalu banyak seperti Myanmar yang sampai detik ini. Saya mendudukkan kalau emang nanti sistem yang semacam ini membuat kita bisa melenting kemudian distribusi kesejahteraan kepada masyarakat lebih memadai, kenapa tidak? Bagaimana Inggris yang ingin mengadopsi demokrasi, monarki tetap diberikan tempat begitu. Nah, yang hal-hal semacam ini mudah-mudahan menjadi reflektif. Nah, terakhir nih Mas, kok jadi saya yang ngomong. Mas Aher sebagai closing, melihat ini semua seperti apa Mas? Ketidaksetujuan terhadap kebijakan politik, saya kira itu menjadi hal yang bisa kita maklumi ya sebagai konsekuensi negara yang mengadopsi sistem demokrasi di mana kebebasan sipil, supremasi sipil itu menjadi panglima tertinggi untuk menjalankan amanat undang-undang. Oleh karena itu, saya kira perlu kita juga melihat secara historis terkait latar belakang diubahnya undang-undang TNI ini, dilakukan penyesuaian. Kalau dari kacamata saya sendiri ya, saya melihat memang beberapa aspek itu penting untuk diubah. Hanya saja memang perlu adanya kontrol. Dan perlu diingat bahwa ketika undang-undang ini diundangkan dan itu berlaku, kan kontrol ini masih ada. Siapa kontrolnya? Bukan masih ada, tetap ada. Tetap ada. Siapa kontrol ya? Undang-undang itu sendiri. Undang-undang TNI, Undang-undang Perubahan, Undang-undang 34 2004, hasil revisi. Pasal 39 itu tidak diubah. Apa sih pasal 39? Pasal 39 itu adalah larangan prajurit untuk ikut dalam kegiatan politik. Itu dilarang. Menjadi anggota parpol dilarang. Mencalonkan diri untuk jabatan sipil itu dilarang juga. Dan berbisnis dilarang. Itu selama itu tidak diubah, saya kira supremasi sipil tetap akan berdiri tegak di negara demokrasi seperti Indonesia. Oleh karena itu, catatan saya ya terkait revisi undang-undang ini, saya kira ini perlu lebih pengawasan eksternal dan internal harus dijalankan ya. Untuk pengawasan internal ya, saya kira dari perubahan pasal ya, terutama pasal 53 misalnya terkait batas usia pensiun prajurit ini masukan sebagai saya sebagai peneliti ya. Mungkin TNI harus merumuskan ulang nih kebijakan terkait organisasi. Kan mengalami reorganisasi nih. Jangan sampai ini nanti karir prajurit itu jadi mandek karena meningkatnya usia pensiun di masing-masing jabatan tadi. Kan begitu. Kemudian untuk pasal 47 yaitu tadi betul-betul dimanfaatkan atau diimplementasikan sesuai dengan batasan-batasan yang diamanatkan undang-undang. Jangan sampai keluar dari koridor dari
apa yang diamanatkan oleh undang-undang revisi ini. Dan yang terakhir terkait 47 ini, kontrol sosialnya juga harus tetap dominan. Dalam hal ini parlemen misalnya, itu ada banyak fraksi di DPR yang tentunya setiap kebijakan terkait strategi pertahanan, terkait isu-isu krusialis terkait pertahanan itu selalu disampaikan oleh pemerintah melalui Kemhan dan Mabes TNI kepada Komisi 1 DPR. Di situ kontrolnya kan berjalan sebenarnya. Kan begitu. Belum lagi ada parlemen khusus nih, media sosial ya, apa-apa semua viral. Kita punya banyak layer kok untuk menegakkan supremasi sipil. Banyak sekali layer. Ada Komnas HAM, ya ada parlemen jalanan, ada dunia sosial yang sedikit viral bisa kita laporkan. Jadi saya kira selama kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul itu tidak dilarang, saya kira nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian yang terakhir soal kedudukan itu jelas kok. Pasal 3 itu jelas, sangat-sangat jelas. Itu tidak mengubah peran Kemhan sebagai representasi sipil untuk mengontrol segala kebijakan terkait pertahanan negara. Saya kira itu sih yang perlu jadi fokus perhatian. Kesimpulan akhirnya berarti menurut Mas Aher, undang-undang TNI yang disahkan nanti ini tidak begitu punya potensi untuk mengembalikan di fungsi ABRI. Ya itu tadi saya sudah sampaikan bahwa ini merupakan konsep yang kembali ke asal, yaitu Orde Lama, di mana penerapannya terkait duifungsi ABRI ini sebenarnya konsep jalan tengah antara pemerintahan sipil dan militer, Mas. Melihat konteks kesejarahan. Sudah tadi saya uraikan bahwa ketika Orde Lama ini sudah ada batasan, tidak untuk menduduki atau merebut kekuasaan politik. Ada batasannya, itu perorangan, tidak sebagai organisasi yang masuk ke jabatan-jabatan sipil secara mutlak. Jadi ini balik lagi nih kita ke konsep awal. Revisi ini saya kira ini perlu dipahami bahwa ini sebenarnya penyesuaian. Tadi saya sudah sampaikan juga mengenai pertahanan ya, konsep pertahanan modern itu sangat jelas Mas, itu bergeser kok. Paradigma perang kita mengalami pergeseran signifikan. Tantangannya berbeda, sangat berbeda. Situasinya berbeda, sangat. Musuhnya berbeda. Iya, apalagi ya TNI selama ini nih mendapat tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi loh. Di antara saya agak sedih sebenarnya ya, ketika melihat TNI ini justru ketika direvisi justru mulai perlawanan cukup sengit terkait usia. Saya melihat memang itu tidak sinkron ya dengan undang-undang lain. Tadi sudah kita sandingkan dengan Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang Polri. 58 dia 52 Mas. Bintara Tamtama loh. Prajurit kita tuh jauh lebih banyak. Kesejahteraan ini harus kita utamakan. Dan saya yakin Presiden Prabowo tuh semangatnya itu. Concern betul ke wilayah itu sebenarnya, bukan wilayah bottom up. Kalau Mas Icang sebagai closing diskusi kita. Kalau gue simpel aja Mas, konsisten ya. Kembalikan TNI ke barak. Karena mengembalikan TNI ke barak itu berarti pula mengembalikan marwah TNI. Independensi TNI. Makanya harus dibuat seprofesional mungkin. Seperti Amerika lah ya. Jangan sampai bercampur dengan kedaulatan sipil. Karena ketika bercampur itu akan merusak kedua marwahnya. Satu lagi Mas. Apa? Kritik saya adalah tolong yaitu komunikasi publik. Oh iya, komunikasi yang kita diskusikan ini agak jarang kita dengar ya. Biar nggak di tempat gelap ini barang. Gitu kan. Seperti sampaikan Mas Aher itu memaparkan jadi agak terang. Sebetulnya kan mungkin beberapa hal nggak segelap yang dibayangkan sebelumnya gitu loh. Ya, kita melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat sipil terkait dengan kritik-kritik keras, kita cukup apresiatif. Kenapa? Ya, karena dengan adanya itu ruang gelap itu kemudian menemukan cahaya untuk kemudian bisa berubah terang. Tadi Mas Aher menerangkan tentang substansinya. Mungkin substansi tadi yang muncul juga tidak luput dari apa yang telah diupayakan oleh masyarakat sipil agar TNI diupayakan dengan kuat, tetap menjadi profesional dan back to barak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mas Icang. Tapi di akhir ini saya melihat juga sebagai closing, kita masih cukup bersyukur lah
Kenapa? Karena pemerintahan yang sekarang yang diidentikan dengan militer total akhirnya tetap mewadahi semua kritik-kritik keras yang hadir kepada Prabowo Subianto. Kita ingat beberapa waktu yang lalu sebelum undang-undang ini sempat juga ada protes keras terkait revisi undang-undang pilkada. Ketika MK memutuskan bahwa ambang batas untuk penyalonan kepala daerah diturunkan. Yang Garuda Biru ya. Iya, akhirnya dengan perjuangan dan upaya masyarakat sipil, keputusan MK itu kemudian diadopsi. Artinya ternyata pemerintah tidak menutup mata dengan kritik yang hadir. Undang-undang TNI yang ada sekarang, akhirnya apa? Ketika masyarakat sipil terus bersuara, dan saya sangat bersyukur karena ternyata pemerintahan kita tidak anti kritik. Akhirnya apa? Meskipun ada demo di mana-mana, tapi secara substansi ternyata tidak ada perubahan signifikan, dan itu yang sudah dirumuskan oleh sosok-sosok dan tokoh-tokoh reformasi 98. Sistem hybrid itu kan konsolidasi yang dari tokoh-tokoh. Pak Prabowo kemudian mencoret beberapa informasi-informasi sumir terkait dengan adanya perubahan drastis bahwa TNI boleh berbisnis dan lain-lainnya. Kita masih cukup bersyukur masih bisa pemerintahan kita tidak menutup mata dengan kritik, baik itu yang disampaikan secara resmi maupun yang disampaikan di jalanan. Kita berharap sahabat ngutik sekalian ini terus ada dalam pemerintahan ini, tidak anti kritik, perjuangan masyarakat sipil terus dikedepankan, kemudian penjelasan meskipun sampean bukan orang pemerintah tapi seolah-olah memberikan perspektif yang seharusnya ini yang didapat oleh publik kan Jang ya. Ini juga memberikan proposal agar diperbaiki komunikasi terhadap. Pasti jangan lupa ke depan masih banyak barang-barang panas lagi, Mas. Oh iya, ini ada RUU Polri, KUHP. Nah, ini kalau gitu siap-siap aja, Mas. Agak cukup cocok itu sama relevan gitu. Kenapa Pak Prabowo kemarin cukup geram juga itu dengan komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh para pembantunya beberapa hari harus direvisi itu. Iya. Nggak cuma RUU TNI tapi juga revisi komunikasi publik. Iya. Memang saya kira perlu ya, karena ini kan representasi presiden ya, komunikasi itu tentunya ini sebuah masukan ya. Mudah-mudahan bisa ke depan ya bisa memberikan informasi yang komprehensif lah. Jangan sampai ini ada mispersepsi. Tapi itu nanti akan kita bahas di segmen-segmen berikutnya, karena kalau itu kita bahas panjang tuh Nggak bisa Mas Air bisa, ya. Mas. Makasih Mas Air ya sudah bisa menjadi representasi pemerintah, dan karena itulah hal-hal yang dibutuhkan untuk diketahui publik. Mas Icang juga yang bisa memberikan pemahaman kita terkait keresahan masyarakat sipil, dan akhirnya inilah diskusi kita pada hari ini. Terima kasih telah menyimak diskusi kalau bahasanya Mas Icang itu analisis gembel kita di ngutik ini. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam ngutik. Kita sudah ngulik politik. Oh yeah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya.